Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 206. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran epik antara Dewa Willow dan para Master Sekte mencapai puncaknya. Lonceng besar dengan karakter akhir bersinar terang, memancarkan energi dahsyat yang ditujukan untuk menundukkan Dewa Willow. Namun, kekuatan Dewa Willow tak bisa diremehkan. Meski tertekan, ia membalas dengan piringan cahaya keemasan dan cabang-cabang Willow yang menyerang seperti tombak. Pertarungan sengit ini mengguncang langit, memecahkan telinga dengan dentingan logam yang memekakan. Para Master Sekte yang menyaksikan dari kejauhan mulai meragukan apakah mereka benar-benar bisa mengalahkan makhluk sekuat ini. Situasi semakin memanas ketika lonceng besar dideringkan dengan kekuatan maksimal, memancarkan karakter tanpa dan akhir yang menyatu menjadi satu kekuatan tak terbendung. Waktu seolah terdistorsi, menciptakan ilusi keabadian yang dingin. Dewa Willow terperangkap dalam domain waktu, cabang-cabangnya mulai layu, dan daun-daunnya meranggas. Para Master Sekte optimis kemenangan sudah di depan mata. Namun, Dewa Willow membuktikan dirinya bukan lawan biasa. Dengan gemuruh, ia membebaskan diri dari belenggu waktu, membuat para musuhnya terlempar dan terluka parah. Kekuatannya yang tak tertandingi membuat semua orang gemetar ketakutan. Dewa Willow tak berhenti sampai di situ. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia melangkah maju, menghabisi musuh-musuhnya satu persatu. Telapak tangannya bersinar, mengeluarkan kekuatan Dao yang tak tertandingi. Master Sekte Istana Abadi dan pemilik lonceng besar tak mampu menahan serangannya. Mereka terlempar, tubuh mereka hancur, dan darah mengalir deras. Dewa Willow mengumumkan bahwa Si Hao adalah muridnya, dan siapapun yang berani menindasnya akan berhadapan langsung dengannya. Deklarasi ini mengguncang dunia kultivasi, membuat semua orang berpikir dua kali sebelum melawan Si Hao. Pertempuran berakhir dengan kemenangan mutlak Dewa Willow. Langit yang tadinya dipenuhi cahaya ilahi perlahan mereda, menyisakan ketakutan di hati para penonton. Namun, di balik kemenangan ini, Si Hao menyadari bahwa Dewa Willow yang ia lihat hanyalah bayangan dari kekuatan masa lalu. Sosok aslinya telah lama menghilang di balik gerbang primordial. Dengan tekad yang kuat, Si Hao bersumpah akan menelusuri jejak Dewa Willow, mencari kebenaran di balik gerbang itu, dan suatu hari nanti ia akan menemukan jawaban yang ia cari. Di episode selanjutnya, pertempuran sengit telah usai, meninggalkan keheningan yang mencekam. Para pembudidaya dari berbagai sekte, termasuk para master dan jenius yang baru kembali dari peninggalan kuno abadi, menyaksikan kekalahan memalukan lembah pedang dan gerbang naga hitam Dao. Meski dipenuhi amarah dan dendam, ketakutan akan kekuatan Dewa Willow membuat mereka berpikir dua kali sebelum bertindak. Di tengah kerumunan, ada yang meratap kecewa, sementara yang lain tersenyum puas. Chang Gongyan dan Cao Yuseng segera menghampiri Si Hao, memberi selamat kepadanya. Kini, dengan perlindungan Dewa Willow, tak ada yang berani meremehkan Si Hao. Namun, Si Hao tetap rendah hati menyadari bahwa yang hadir hanyalah jejak kekuatan Dewa Willow, bukan sosok aslinya. Di kejauhan, Suelin mengangguk pada Si Hao, sementara seorang tetua berambut perak tersenyum samar. Semua mata tertuju pada Si Hao, menyadari bahwa masa depannya akan mengguncang alam yang lebih tinggi. Dewa Willow sendiri dikelilingi oleh 9 master sekte besar, termasuk Qi Daolin dan Dewa Merak Suci, yang dengan hormat menyebutnya sebagai master. Klan Merak yang sekuat klan Kaisar mengakui Dewa Willow sebagai guru mereka, menambah kebingungan dan ketakutan di antara para penentang Si Hao. Si Hao merasa berhutang budi pada Qi Daolin yang telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Bahkan Dewa Merak Suci mengakui Si Hao sebagai murid juniornya, meski Dewa Willow belum secara resmi menerimanya. Suasana sedikit cair ketika seorang penyihir cekikikan menggoda Si Hao tentang hubungan pribadinya, termasuk kaitannya dengan sekte pemulih surga. Namun, suasana berubah serius ketika Dewa Surgawi Abadi muncul, membawa serta Si Ziling, Qin Yining, dan Qin Hao.
Si Hao segera menghampiri orang tuanya yang menangis haru melihat putra mereka yang mereka kira telah tiada. Dewa surgawi abadi menyatakan bahwa pintu klan Qin terbuka untuk si Hao, tapi ia menolaknya dengan tegas. Ia tak ingin bergantung pada kekuatan orang lain, namun ia meminta satu hal, memastikan aman gadis kecil yang pernah merawatnya mendapatkan kehidupan layak di klan Qin. Permintaan ini disampaikan di hadapan tokoh-tokoh besar, memastikan tak ada yang berani mengabaikannya. Cao Yuseng dan kelinci kecil tiba dengan berita yang memicu amarah. Ada individu dari luar yang meremehkan pembudidaya dari 3.000 provinsi. Namun, si Hao tak peduli. Baginya, ia adalah orang dari alam bawah dan siapapun yang menantangnya akan ia hadapi dengan identitasnya sendiri. Tiba-tiba, Dewa Willow mengangkat tangannya. Cahaya hijau menyelimuti si Hao dan membawanya ke langit, diikuti oleh Qi Daolin dan beberapa keberadaan abadi. Mereka menghilang dalam sekejap, meninggalkan banyak pertanyaan dan gelombang perubahan yang akan mengguncang dunia. Si Hao selalu penasaran dengan dunia yang disebut Dewa Willow. Kemana ia pergi? Apa yang ia cari? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengusik pikirannya. Ketika Dewa Willow akhirnya bercerita tentang masa lalunya, jawabannya penuh kesedihan. Dunia yang ia kenal telah musnah, tanah kelahirannya hancur, dan orang-orang yang dicintainya telah tiada. Mata Dewa Willow yang biasanya bening, kini terlihat seperti jurang dalam yang dipenuhi duka. Ia berdiri di puncak gunung, memandang cakrawala sambil menghela nafas panjang, seolah menanggung beban kenangan yang menyakitkan. Dewa Willow bercerita tentang jalan panjang yang ia tempuh, penuh ketidakpastian. Mungkin aku hanya akan menemukan kehancuran, atau mungkin tubuh asliku telah lama lenyap di medan pertempuran, ujarnya lirih. Kata-kata itu mengguncang si Hao. Jika sosok sekuat Dewa Willow merasa tak berdaya, bagaimana dengan yang lain? Namun, si Hao tak gentar. Ia bertekad untuk mengikuti langkah Dewa Willow, bertarung di sisinya meski harus menghadapi ketidakpastian. Dewa Willow melanjutkan, di masa lalu banyak makhluk abadi telah gugur. Dunia ini tak pernah benar-benar menyaksikan seseorang yang benar-benar abadi. Si Hao menanggapi dengan tekad bulat, berjanji akan menjadi lebih kuat. Namun Dewa Willow mengingatkannya bahwa menjadi yang terkuat di dunia yang hancur tak akan membawa kebahagiaan. Apa yang akan kau dapatkan selain kesepian? Tanyanya. Si Hao terdiam, teringat pada tembok keputusasaan di peninggalan kuno abadi yang mencerminkan nasib para pendahulu yang merasa tak berdaya. Dewa Willow kemudian mengungkapkan bahwa jika si Hao ingin menempuh jalan itu, ia harus melewati perbatasan Desolate yang dijaga ketat oleh banyak ahli. Si Hao merasa terguncang, tetapi tekadnya tak goyah. Ia siap melawan arus dan menembus pertahanan itu. Dewa Willow juga bercerita tentang masa lalunya, tentang desa batu dan teman-teman lama dari alam bawah. Ia seolah ingin meninggalkan kenangan sebelum menghilang ke gerbang primordial. Si Hao mendengarkan dengan seksama, takut tubuh asli Dewa Willow benar-benar akan lenyap selamanya. Sebelum pergi, Dewa Willow menunjukkan sesuatu pada si Hao. Cahaya kacau menyelimuti tubuhnya, dan tiba-tiba si Hao melihat dirinya di masa depan. Ia tampak kuat dan bijaksana, tetapi kesepian yang terpancar dari matanya membuatnya tertekan. Dunia itu kosong, tanpa teman, tanpa lawan, hanya dirinya sendiri yang berdiri di atas segalanya. Si Hao menolak percaya bahwa masa depannya akan berakhir seperti itu. Aku akan mengubah segalanya, serunya. Dewa Willow menatapnya dalam-dalam, seolah mempertanyakan apakah semua perjuangan itu sepadan. Namun, dalam hati, tekad si Hao semakin membara. Ia tak akan membiarkan dunia berakhir dengan kesepian. Dengan atau tanpa restu Dewa Willow, ia akan mengubah takdirnya sendiri. Si Hao melanjutkan perjalanannya di hutan pohon mulberry api. Si Hao berjalan perlahan di tengah hutan ini, mengingat masa lalunya. Dulu, ia pernah datang ke sini dan bertemu seseorang yang sangat berarti baginya. Kini dengan perasaan gelisah, ia mencari sosok itu. Ketika si Hao tiba di lokasi yang seharusnya familiar, hatinya berdegup kencang. Pondok kecil dan halaman sederhana yang dulu penuh bunga kini telah berubah menjadi hamparan tanah hitam dan hangus. Bekas luka bakar terlihat di mana-mana, seolah amukan api telah menghapus segala jejak kehidupan. Si Hao merasa resah. Siapa yang telah melakukan ini? Kemana perginya Huo Ling-er? Ia mengaktifkan mata surgawinya, berharap menemukan petunjuk. Di antara reruntuhan, ia menemukan perisai tulang pecah dengan bercak darah kering. Amarahnya melonjak. Ini bukan kecelakaan. Seseorang telah menyerang tempat ini.
Dengan tekad membara, Si Hao pergi ke kota Apili, kota terdekat yang mungkin menyimpan jawaban. Kota ini dikelilingi pohon mulberry api yang tinggi, dan disinilah klan yang menjadikan api sebagai pondasi berdiri dengan angkuh. Si Hao segera mencari informasi dan menemukan bahwa beberapa tahun lalu, sekelompok orang dari Lembah Pedang dan Gua Awan Api datang ke hutan mencari seseorang. Mereka adalah sekte-sekte besar yang sering menindas keturunan darah orang berdosa. Namun mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Ayah Wollinger, kaisar manusia dari alam bawah, telah datang dan membawanya pergi sebelum para pengejarnya sempat menangkapnya. Meski begitu, pengejaran besar-besaran terjadi setelahnya. Si Hao bersumpah akan membalas dendam pada mereka yang mencoba mencelakai Wollinger. Ia kembali ke hutan, menyisir setiap sudut untuk mencari jejak lain. Selama beberapa hari, ia hanya menemukan kenangan-kenangan saat ia dan Wollinger menanam 2 pohon murbei kecil di halaman pondok. Kini, pohon-pohon itu telah tumbuh besar, tapi gadis itu tak ada di sana. Hingga pada hari keempat, harapannya hampir pudar. Matanya menangkap sosok seorang wanita muda yang memetik daun murbei. Ketika wanita itu berbalik, keranjang di tangannya jatuh. Mata mereka bertemu dan air mata memenuhi mata gadis itu. Meski penampilannya sedikit berubah, Si Hao tidak mungkin salah mengenalinya. Itu adalah Wollinger. Ternyata, selama ini ia tidak pernah pergi. Ia tetap berada di hutan pohon mulberry api, menunggu di tempat yang pernah mereka bagi bersama. Si Hao merasakan kehangatan yang mengalir di dadanya. Tempat ini telah berubah. Pondok dan halaman kecil yang dulu mereka rawat bersama kini hangus terbakar. Namun Wollinger tetap bertahan, seolah menolak pergi sebelum bertemu dengannya. Mereka kemudian duduk bersama, berbagi kehangatan yang lebih bermakna daripada kata-kata. Wollinger mengungkapkan kekhawatirannya selama Si Hao pergi ke Immortal Anshan, tempat yang penuh bahaya. Namun, Si Hao hanya tersenyum santai, menceritakan petualangannya dengan ringan seolah semua tantangan itu hanyalah bagian dari perjalanan. Ia bahkan membawa hadiah spesial, daging naga banjir hijau, makhluk suci yang ia buru sendiri. Wollinger terkejut, tak menyangka Si Hao telah mencapai level kekuatan yang begitu tinggi. Namun, di balik kekagumannya, ia mulai merasakan jurang pemisah yang semakin lebar antara mereka. Si Hao telah melangkah jauh, sementara ia masih tertinggal. Si Hao menyadari kecemasan Wollinger. Dengan penuh keyakinan, ia meraih tangannya dan berjanji akan membawanya bersamanya ke 9 surga. Ia tak ingin meninggalkan Wollinger sendirian. Untuk memperkuat tekadnya, Si Hao memberikan hadiah lain, buah dewa surgawi. Begitu Wollinger memakannya, gelombang energi luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi dewa surgawi dalam sekejap. Wollinger terkejut dan bahagia, meski ia sadar bahwa Si Hao tetaplah sosok yang jauh lebih kuat darinya. Namun, kini ia bisa berdiri di sisinya dengan lebih percaya diri. Setelah beberapa hari beradaptasi dengan kekuatan barunya, Si Hao mengajak Wollinger melanjutkan perjalanan. Mereka akan menjelajahi dunia, mengunjungi setiap sudut langit dan bumi. Namun, dunia luar tengah bergolak. Para jenius dari dunia luar meremehkan kultivator lokal, menantang siapapun yang berani. Mereka menunggu Huang, sosok yang diyakini bisa menandingi mereka. Namun, Si Hao punya rencana lain. Ia belum melupakan dendamnya terhadap klan surgawi yang pernah menindasnya. Bersama Wollinger, ia bergerak menuju provinsi surga, tempat klan surgawi berkuasa. Di hadapan gunung-gunung menjulang milik klan surgawi, Si Hao berhenti sejenak. Matanya bersinar tajam, penuh tekad. Dengan suara lantang, ia mengumumkan kedatangannya. Klan surgawi, aku telah kembali. Langkahnya penuh keyakinan, siap menagih balas segala yang pernah dilakukan terhadapnya. Bersama Wollinger, ia siap menghadapi tantangan baru, membuktikan bahwa tak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Dendam Si Hao terhadap klan surgawi begitu mendalam, tak terlupakan oleh waktu. Pernah suatu ketika, dia mengalami penghinaan luar biasa di tangan mereka, bahkan nyaris kehilangan nyawa di penjara hitam yang kelam. Kenangan itu terus membakar tekadnya untuk membalas dendam. Kini dia kembali, siap menuntaskan urusan yang belum selesai. Di hadapannya, berdiri megah kediaman klan surgawi, dengan pegunungan menjulang tinggi dan kabut ungu yang memancarkan aura spiritual.
Namun, keindahan itu tak menyurutkan niatnya. Si Hao datang dengan persiapan matang, membawa simbol penghancur alam dan jimat Dewa Emas yang disempurnakan oleh 9 master sekte besar. Bersama Huoling Er dan batu pemukul ilahi, Si Hao merancang strategi untuk menembus pertahanan klan surgawi yang terkenal sulit ditembus. Batu pemukul ilahi yang telah mengalami transformasi besar setelah menyerap berbagai batu ajaib, kini menjadi sekutu yang kuat meski masih suka tidur. Saat mereka memasuki wilayah utama klan surgawi, mereka mulai mengumpulkan sumber daya berharga, termasuk tanaman obat langka. Huoling Er, meski merasa aneh, merasakan kegembiraan yang berbeda dari sebelumnya. Namun, aksi mereka tak luput dari perhatian. Penjaga wilayah segera meningkatkan kewaspadaan, dan para dewa sejati klan surgawi mulai mencari siapa pelakunya. Ketika seorang dewa muda sombong mencoba menyerang Si Hao, serangannya sia-sia. Kilat yang ia lepaskan diserap dengan mudah oleh Si Hao, membuatnya terkejut dan menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Nama Si Hao atau Huang telah menggema di seluruh dunia setelah prestasinya di peninggalan kuno abadi. Ketakutan merayapi hati para anggota klan surgawi saat mereka menyadari bahwa Si Hao telah datang untuk menuntut balas. Kepanikan menyebar dan pasukan klan surgawi bersiap menghadapi ancaman ini. Sementara di atas tembok kota surga, Sun Yi, seorang anggota klan surgawi yang pernah memiliki hubungan dengan Si Hao, menyaksikan kedatangannya dengan perasaan campur aduk. Dia melihat Si Hao berdiri di luar tembok kota bersama Huoling Er yang mengenakan gaun merah. Kenangan masa lalu muncul kembali, bercampur dengan keterkejutan dan emosi yang sulit diungkapkan. Yunsi menyadari bahwa jarak antara mereka telah semakin jauh, bukan hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam hubungan pribadi. Si Hao tak ragu melancarkan serangan dahsyat. Dengan satu gerakan telapak tangan, ia menghancurkan kepala para penjaga yang mencoba menghalanginya. Moluo, seorang dewa surgawi yang dulu meremehkan Si Hao, mencoba melawan namun dengan mudah dikalahkan. Dalam hitungan detik, kepala Moluo terpisah dari tubuhnya dan roh primordialnya dihancurkan oleh Si Hao. Para anggota klan surgawi yang menyaksikan kejadian ini terpaku dalam ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa Huang telah kembali lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Klan surgawi merasa frustasi dan marah. Mereka menyesali kebodohan mereka yang dulu meremehkan Si Hao, yang kini telah menjadi ancaman besar. Mereka mencoba mengaktifkan formasi dan melancarkan serangan besar dengan kota surga, sebuah artefak raksasa yang diperkuat selama bertahun-tahun. Namun, Si Hao dengan tenang mengeluarkan diagram 10.000 roh, sebuah artefak luar biasa yang menahan serangan itu dengan kokoh. Para tokoh klan surgawi terkejut dan merasa rendah diri, menyadari bahwa senjata terkuat mereka tak mampu menembus pertahanan Si Hao. Mereka yang sebelumnya berteriak penuh semangat kini terdiam, diliputi kepahitan. Mereka menyadari bahwa jika dibiarkan lebih lama, Si Hao akan menjadi bencana besar bagi mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengambil pendekatan lain dengan mengirim Yunsi untuk berbicara dengan Si Hao. Yunsi melangkah keluar dengan wajah penuh keengganan, menyadari bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah. Dia tahu bahwa keadaan bisa berbeda jika para tetua klan surgawi tidak begitu tamak dan sombong di masa lalu. Si Hao menatap Yunsi dengan dingin, menyadari bahwa klan itu mulai kehabisan cara untuk menghadapinya. Yunsi pun menyadari bahwa jarak antara mereka telah semakin jauh, bukan hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam hubungan pribadi. Dengan hati yang berat, dia melangkah maju untuk menyampaikan maksud kedatangannya, berharap bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini. Namun, Si Hao tetap teguh pada tekadnya. Klan surgawi harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, dan Si Hao tak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 206. Spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.